Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pendi Saila. Dan saya atas nama Muhammad Rafli Hidayatullah. Saya Naila Tafira Ramadhani. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan langsung saja slide pertama dan slide kedua akan dijelaskan oleh teman saya Naila Oktaviana. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita pahami terlebih dahulu dasar dari pembahasan ini, yaitu Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Namun, Pancasila tidak hanya berhenti sebagai landasan konstitusional, melainkan juga dapat dipahami sebagai sebuah sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mencangkup pandangan hidup, nilai-nilai, dan prinsip dasar yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi acuan filosofis yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pertama-tama, kita akan membahas tentang apa itu sistem filsafat. Sistem filsafat merupakan kumpulan pemikiran atau teori yang terstruktur dan saling terkait. Tujuannya adalah untuk memahami serta menjelaskan berbagai aspek kehidupan, seperti realitas, pengetahuan, moralitas, dan eksistensi manusia. Dalam sistem filsafat ini, terdapat 5 aspek utama yang menjadi dasar. Yang pertama, ada metafisika, yang membahas hakikat, realitas, dan keberadaan. Lalu, ada epistemologi, yang mempelajari asal-usul, validitas, serta batasan pengetahuan. Selanjutnya, adalah etika, yang berkaitan dengan prinsip moral dan perilaku manusia. Kemudian, ada logika yang membahas cara berpikir yang benar dan rasional. Dan yang terakhir adalah estetika, yang berkaitan dengan keindahan dan seni. Kelima aspek ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman menyeluruh dalam sistem filsafat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Pancasila berperan sebagai sistem filsafat. Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak hanya menjadi landasan ideologi, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam. Ada 5 nilai utama dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan yang beragam namun tetap saling menghormati. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang mendorong rasa nasionalisme dan kebersamaan sebagai satu bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, yang menunjukkan pentingnya demokrasi dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pemerataan dan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat Indonesia. Dengan nilai-nilai ini, Pancasila bukan hanya menjadi panduan hidup, tetapi juga mencerminkan sistem filsafat yang relevan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini kami memetik 4 poin. Yang pertama dinamika sejarah, yang kedua dinamika sosial, yang ketiga dinamika politik, dan keempat dinamika globalisasi. Yang pertama dinamika pendidikan, dinamika sejarah. Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang kaya. Nah, ini mencakup perjuangan kemerdekaan dan bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam pembentukan negara. Nah, yang kedua, dinamika sosial. Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga kerukunan dan persatuan dalam masyarakat yang beragam. Nah, nilai-nilai Pancasila juga membantu dalam menyelesaikan konflik sosial dan juga mempromosikan toleransi. Lanjut ke yang ketiga, yaitu dinamika politik. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembalian kebijakan. Nah, hal ini menjamin bahwa setiap keputusan politik mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Dan yang keempat,
yaitu dinamika ekonomi. Pancasila juga mempengaruhi kebijakan ekonomi dan menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke slide selanjutnya tentang tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kami di sini sudah memetik 5 poin, yaitu globalisasi dan pengaruh asing, yang kedua radikalisme dan intoleransi, yang ketiga ketimpangan sosial, yang keempat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang kelima penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Yang pertama tentang globalisasi dan pengaruh asing. Dalam era globalisasi, nilai-nilai Pancasila sering terancam oleh pengaruh budaya asing yang dapat mengikis jati diri bangsa. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mengurangi globalisasi dan pengaruh budaya asing itu di kehidupan kita. Lanjut, yaitu radikalisme dan intoleransi atau ketidaktoleransian antar sesama umat. Jadi munculnya kelompok radikal yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila menjadi tantangan yang serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat perlu untuk kita kurangi untuk kedepannya demi kemajuan negara kita. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial. Masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Yang keempat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan mengancam integritas Pancasila sebagai dasar moral dalam pemerintah. Yang kelima atau yang terakhir, penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi dan media sosial dapat menyebarkan informasi yang salah dan memicu perpecahan, sehingga perlu diimbangi dengan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Jadi Pancasila itu sebagai sistem filsafat memiliki peran yang penting dalam menjaga identitas dan kesatuan bangsa. Namun tantangan yang dihadapi memerlukan kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rafli Hidayat. Lanjut pada strategi atau cara menghadapi tantangan Pancasila, yaitu kita rangkum menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pendidikan Pancasila, yang kedua pemberdayaan masyarakat, yang ketiga penguatan kerukunan antar umat beragama, yang keempat yaitu penguatan hukum dan keadilan, yang terakhir yakni adalah peningkatan kesadaran sosial. Yang pertama, pendidikan Pancasila. Untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Ini bertujuan untuk membentuk karakter dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Lanjut, ada pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program pembangunan. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui pelatihan akses informasi dan penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Yang ketiga, penguatan kerukunan antar agama. Untuk mendorong dialog antar umat beragama dan kegiatan yang memperkuat toleransi. Hal ini sangat penting untuk mencegah radikalisasi dan menciptakan suasana harmonis. Yang keempat, penguatan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum secara adil dan transparan untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran nasional. Menggalang kampanye dan kegiatan yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Kegiatan ini bisa berupa seminar, diskusi publik, ataupun kegiatan seni budaya yang menonjolkan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, dari
dari semua yang sudah kita bahas, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat penting untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia dalam aspek moralitas, hukum, sosial maupun politik. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara perlu diperkuat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Setiap warga negara bertanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya pedoman hidup untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Terima kasih.